Aduh, nih pusing banget deh gue. Ponakan gue mau nikah. Ribet banget. Ribet kenapa? Ribet kayak emang banget masalahnya. Ini bentar-bentar curhat lagi, bentar-bentar konsul lagi. Sementara kan gue bukan WO ya. Ini untung aja ada lu sekarang nih ya. Kita mau bahas semua tips and trick tentang persiapan pernikahan, boleh nggak sih? Boleh dong. Nah, pastinya karena lu kan ini W ini adalah salah satu pionir WO di Karawang. Bisa dibilang mungkin WO terbesar di Karawang ya. Karena Ya puji Tuhan. sudah 14 tahun mendirikan WO di Karawang. Kau ini sebetulnya kalau mau nikah itu yang paling penting apa dulu sih yang kita harus urusin? Sebenarnya banyak aspek ya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mulai mempersiapkan pernikahan, better kita mantepin dulu nih. Sebenarnya lebih ke mental dulu sih kayaknya ya. Baru setelah siap, baru kita mulai perencanaan kayak gitu. Nah, kalau perencanaan itu mulai dari cari-cari vendor, abis gitu nentuin tanggal, karena tanggal juga berpengaruh loh sama nanti tuh kondisinya gimana. Di bulan hujan atau enggak ya? gitu ya. Iya. Gitu-gitu. Nah, nentuin vendor. Nah, justru nih ya, ponakan gue ini udah nentuin vendor. Ternyata dia itu salah nentuinnya tuh MUA dulu atau fotografi dulu gitu ya kalau nggak salah tadi tuh. Ternyata venue yang dia mau itu keburu ke-blocking orang di tanggalnya. Jadi sebetulnya apa dulu sih prioritas utama dari sekian banyak vendor yang dibutuhkan di wedding itu apa dulu yang harus kita booking? Pertama-tama biasanya kita akan lihat dulu nih jumlah undangan yang mau diundang. Itu tuh termaksud undangan dari pengantin sama orang tua biasanya. Nah, dari situ kelihatan, oh ternyata kita butuh sekitar 600 orang kapasitasnya atau 1.000 orang. Dari situ kita baru cari venue yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas. Jadi venue dulu ya. Ya. Tapi tetap harus pikirin dulu kira-kira estimasi kita tuh mau undang berapa. Benar. Nanti taunya pilih venue yang besar ternyata undangannya Iya, dikit. benar. Malah rata-rata yang kebalik itu milih venue kecil buat undangan yang banyak. Karena nanti aja deh sambil jalan ternyata. Atau pilih venue yang karena murah kali ya, ternyata undangannya banyak. Iya bisa jadi kayak gitu sih. Jadi bener-bener perlu dipikirin dulu nih ya nanti kayak gimana konsepnya juga kayak gitu. Nah biasanya aku juga dari dulu nih educate banget nih masyarakat Karawang. Kalau mungkin di kota besar kayak Bandung atau Jakarta udah ngerti ya. Udah Harus familiar. jalannya kemana dulu nih. Kadang-kadang WO itu dicarinya malah terakhir loh. Oh justru WO itu terakhir. Ya, udah cetak undangan, udah pilih gedung, udah booking segala macem gitu kan ya. WO-nya terakhir karena mungkin mereka juga bingung, aduh siapa yang nanti ngurusin gitu kan ya. Nah akhirnya pas cerita-cerita, nah itu tuh banyak kesalahan gitu. Pertama kalau venue biasanya vendor-vendor WO itu punya harga kerjasama dengan beberapa venue. Jadi estimasi budget kamu bisa lebih murah gitu. Karena menggunakan harga vendor kayak gitu. Terus kadang-kadang udah cetak undangan nih karena tidak minim pengalaman mungkin ya. Tahu-tahu udah cetak undangan aja. Dan itu salah. Salahnya tuh nggak ada waktu tenggat untuk retouch. Jadi akad jam 9, resepsi langsung jam 10. Sering banget ngelihat di undangan. Ya. Akad jam 9, resepsi jam 10 terus gimana retouch-nya? Salah Bim. Sebenarnya karena memang minim kan pengetahuan pengantin mungkin baru pertama kali mengadakan acara. Jadi memang harus konsul sih sebenarnya. Nah, enaknya tuh kayak gitu. Tahapannya sebenarnya kayak gitu ya. Jadi lebih prepare lah gitu. Nanti masalah biasanya juga kalau WO itu juga punya berbagai macam vendor rekanan sih. Jadi boleh milih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Oke. Jadi intinya kita sesuaikan dulu pilihan venue-nya berdasarkan kapasitas undangan. Jangan maksa. Orang tua berapa undangan, kita berapa undangan, itu komunikasikan di awal. Terus langsung aja pilih WO-nya ya. Supaya kesananya tahu jalannya harus kayak gimana. Terus biasanya kita juga bisa bantu untuk kasih time schedule. Time schedule misalnya, oh aku tuh pre-wed nih better di Hamin berapa sih?
gitu. Nah kadang-kadang ada pengantin juga yang datang ke kita tuh bener-bener apa ya Miss ya, eh apa eh 1 bulan sebelum atau enggak Mendadak, 2 bulan, ya ngedadak mendadak banget gitu kayak banget. terus selama ini kalian ngapain aja gitu kan. Heeh. Padahal sebenarnya idealnya tuh kalau untuk mempersiapkan pernikahan itu 6 bulan sebelum hari H. 6 bulan Iya, sebelum hari H itu udah paling minimal ya. iya. Sebenarnya lebih dari 6 bulan, Itu 7 bulan sebelumnya lebih gitu bagus ya. lebih Lebih bagus kayak bagus. gitu. Jadi banyak banget sebetulnya ya keuntungannya kalau kita pakai jasa WO lebih awal ya, booking lebih awal Betul. karena akan dibantu untuk planningnya ya. Iya benar. Nah, itu berarti wedding planner. Apa bedanya wedding planner sama wedding organizer? Oke. Sebenarnya wedding planner sama wedding organizer, kalau planner itu pengantin datang ke kita dengan perkiraan kalau mereka tuh nggak punya pengalaman sama sekali, mereka sibuk sampai nggak punya waktu. Nah itu menyerahkan semuanya ke wedding plannernya, mulai dari pencarian vendor, tapi tetap berbasic pada budgetingnya mereka kayak gitu. Tapi kalau wedding organizer kita hanya kerja di D-day-nya aja. Cuman pengantin itu akan mencari vendornya sendiri dari awal. Nah, 2 bulan sebelum hari H biasanya kita sudah masuk ke intensive meeting. Nah, dari situ adalah serah terima antara klien ke kita untuk melanjutkan lah ya, melanjutkan kontrak-kontraknya, meng-cross check lagi vendor-vendor tersebut kayak gitu. Nah, mulai dari 2 bulan sebelum, nanti kita ada first meeting, biasanya terus ada technical meeting dan langsung ke hari H kayak gitu. Iya. Cuma di WO juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya pengantin mau konsul, boleh kok. Nggak, kita ketemu lagi 2 bulan lagi nggak ya stuck banget. gitu. Maaf karena kamu pilihnya bukan wedding planner, Iya. jadi nggak bisa konsul, nggak gitu ya Iya, juga ya. betul, Tetap aja bisa fleksibel ya. Benar. Ngomong-ngomong tentang venue, tertarik nih. Kita nih kan lagi ada di salah satu venue di Karawang, yaitu di Hotel Front One Hotel Aksaya ya. Nah, ini tuh hotelnya unik Kak Winnie ya. Ya. Karena berapapun kapasitas itu bisa loh dilayani karena punya beberapa spot, ada yang outdoor, ada yang indoor juga. Jadi Kita sering kok kayaknya di sini. sering di sini. Sering Kalau nggak banget. salah dulu juga WO tuh waktu birthday yang keberapa juga celebrate-nya di sini ya. Ke-11 di sini ya. Ke-11 di sini. Iya, seru Gitu, banget ya. ya. Ada outdoornya, ada indoornya, terus juga Ya. parkirannya lumayan luas. Benar, Cocok lah ya. benar. Oke, setelah venue kita setelah venue kan WO nih tadi ya. Nah, setelah itu vendor mana lagi nih yang biasanya Kak Winnie suggest untuk calon pengantin pilih duluan? Yang paling concern dipilih sama calon pengantin itu biasanya make up. Make Ya. up. Karena make up itu lebih ke personalize-nya si pengantin sih. Aku mau nanti tuh di hari H seperti apa sih gitu. Karena kan make up juga punya beberapa jenis ya. Soft, bold, Iya, terus karakternya sekarang make up no make up lah Make up no katanya. make up, Terus iya. make up Barbie lah apa segala Look, macam ya. Arabian look, Arabian look apa kemarin, segala macam. iya, American style Iya, juga. kayak gitu-gitu. Jadi ditentukanlah dari situ. Oh, aku nanti pengennya seperti ini. Dan sekarang sebenarnya jauh banget lebih gampang sih ya. Kalau zaman dulu tuh kita harus lihat majalah, ya kan? Referensi ya, nyari Referensinya. referensi. Sekarang sih tinggal buka IG, scroll-scroll, Udah lihat numpuk semua ya. portofolionya enak Sekali banget. search biasanya akan muncul lagi semua Benar, pilihan referensi kayak gitu. MUA. Jadi untuk MUA disesuaikan dengan selera ya. Ya, betul-betul. Selera pengantin tentunya ya. Tolong mama papa ngalah dulu ya. Bude ngalah dulu ya, Bude Ngalah ya. dulu. Nah, Kayak di gitu. belakang kita ini ada salah satu manekin ya. Ini display dari Andre Suyanto makeup artis, salah satu referensi yang bisa dipilih oleh calon pengantin ya. Ini bagus banget ya. Bagus banget. Namanya soft. Oke. Tadi pertama venue, kedua WO, ketiga MUA. Ya Allah, MC urutan keberapa guys? Kayak MC terakhir ya. Sekarang sih enak ya, MC tuh udah juga banyak gitu ya, berkembang kayak gitu. Kayaknya kalau zaman dulu kan hanya beberapa ya, tapi kalau sekarang tuh udah bervariasi ya kayak gitu. Jadi yang paling memang dikonsernin dulu tuh kayak gitu. Abis dari venue nanti ke catering, baru ke make up, nah sisanya baru menyesuaikan. Tapi kayak kalau gitu. bisa sih sebetulnya kami ya, MC itu urutan awal-awal. Oh iya harus ya, harus
Soalnya gini, MC sama venue itu nggak bisa dibagi dua, Bener-bener sih, ya ya bener. kan? Nah, kalau ternyata si klien ini punya konsep acara, berarti kan harus menyesuaikan juga dengan karakter MC yang seperti apa yang dia Iya. mau, apakah yang elegan, berwibawa, atau yang chill and fun gitu kan. Bener-bener. Nah, jadi kayaknya jangan urutan terakhir banget deh, takutnya keburu habis di booking sama yang lain. Jangan. Dengerin nih. Nah, oke, kita tadi udah bahas MUA, terus juga apa lagi? MUA biasanya langsung masuk ke dekorasi. Masuk ke dekorasi Ya. ya, karena dekor kan sama kayak MUA ya, bisa beberapa tempat satu hari Ya, itu ya. Nah, jadi kalau misalnya di planner itu kita memang fokusnya ke budget Budget ya. dulu ya. Budget ya, karena Dan ini harus jujur ya. harus jujur gitu, jujur. karena vendor itu bervariatif banget, mulai dari yang high end sampai yang terjangkau banget gitu ya. Jadi harus kasih batasan gitu. Batasan yang kayak jujur-jujur aja sama WO-nya biar kita juga tahu gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita kasih ekspektasinya yang ini ya suka nggak? Ya suka, tapi kan harganya belum tentu masuk gitu kan ya. Iya, benar. Jadi dari budget itulah kita akan mencari gitu. Karena bagi pengantin juga sebenarnya nggak semuanya sama gitu. Misalnya nih ya, ada satu pengantin yang berpikiran kalau dekor itu yang biasa aja, nggak usah yang mahal-mahal, karena ya udah besok juga dibongkar gitu. Tapi ada juga yang sebagian pengantin yang bilang enggak, dekor aku pokoknya harus wow gitu kan ya, harus bagus. Kayak misalnya gedung yang biasanya dipakai orang jadi nggak terlihat seperti biasanya gitu. Pengen kayak Luna Maya dekornya. Sekarang kayak para dekorator lagi pusing lagi cenut ya. Aduh. Karena udah ada tren baru nih ya, Tren nih ya, ada yang dekor Luna Maya. viral. Biasanya memang kalau ada selebriti yang nikah itu Ya. kalau misalnya ada yang unik dari Iya, pernikahannya pasti Tapi akan jangan jadi ditawar trending. ya. Iya, betul ya. Apalagi kalau ngeliat pengen kayak Luna Maya bisa nggak? Nah, Tapi walaupun ngelihatnya kayak simple, cuma Iya. daun-daun aja, nggak sesimpel itu. iya, itu kan ya. namanya Karena seni ya. seni ya, dia itu kan gitu. dianyam itu ya. Betul. Perhatikan pula domisili kita di Karawang nggak banyak pohon kelapa ya. Iya. Susah bakalan nyarinya. Karena itu juga belum di breakdown kan ya. Betul. Maksudnya kalau nggak salah itu dari Bimo Singgih ya, bekerja sama Mas Stupa Kaspea tuh. Stupa Kaspea ini terkenal banget sih sebagai dekorator di Indonesia yang terkenal banget. Ya. Dari zaman aku dulu kerja di majalah pun mereka tuh udah sering ngiklan di kita gitu ya. Jadi aku tahu Stupa Kaspea tuh dari situ gitu. Itu tuh udah yang nomor 1 banget kan ya, maksudnya bagus banget. Nah, belum dibuka kan, Belum berapa dibuka. tuh harganya ya? Ada yang tahu? Dibuka kaget nggak? Kaget nggak gitu? Oh, jadi kalau kita pengen dekor kayak Luna Maya, ya berarti harus nyiapin berapanya, berarti harus ngerti gitu ya. Jangan Iya. jangan maksa banget kayak itu kan gampang loh. Nggak gitu Nggak sih gitu. konsepnya ya. Iya, tidak segampang Iya. itu. Kayak Oke, gitu. kita udah ke dekor. Nah, kebetulan banget di belakang kita juga iya, ini. ada dekor simple banget ya. Ya. Ini bisa kita pakai untuk engagement ya. Ya, engagement. Pas akad Atau juga biasanya kalau di akad Yang ini simple ya bisa ya. garden kan, Ya, pas benar, akad benar. di garden. Nah, kalau resepsi garden tuh di harus ballroom. memang minim ya, Ya, minimalis. gitu. Bisa dipakai kayak gini kalau untuk akad. Iya. Jadi ada 2 konsep gitu. Iya. Pas akad venue-nya di 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 pohon-pohon, outdoor, nanti pas ya. resepsi bisa ke ballroom. Rasanya natural tuh nanti resepsinya di ballroom ya. Ini dari I.O. Bosland SM10. Oke. Ya, bisa jadi salah satu referensi juga. Oke, kita tadi udah ya, venue udah, WO udah, MUA udah, MC udah. sih. Terus langsung dekor. Apalagi sih yang perlu dipilih Ya. oleh customer? Atau klien? Dari situ ada foto video biasanya. Foto video ini juga sama. Ada masing-masing yang berpikiran kalau aku harus cari foto video yang keren banget. Karena ini sistem lebih long lasting, kayak bakal lu saksiin sampai tua. Iya, betul, Ya kan? betul. Jangan sampai ketinggalan zaman pas udah nanti kita tua gitu. Nah, makanya kayak ada loh vendor-vendor foto video yang harganya sampai 50 Ratusan juta, juta, ratusan ya, juta betul, kayak gitu betul. kan ya. Dan memang ada pengantin yang mau ngeluarin kocek segitu gitu. Hanya untuk foto video Ya, aja. gitu. Jadi sebenarnya vendor ini bervariatif banget
gitu. Tapi ya jangan memaksakan gitu ya. Ketika budget kamu memang nggak segitunya gitu ya, ya Iya. cari yang sesuai tapi tetap klop di hati lah Tetap gitu klop ya. di hati. Iya betul. Ada juga yang nggak nganggap ini prioritas ya. Balik Benar, lagi ya ke benar, mindsetnya ya. Jadi masing-masing ya. benar kayak Kalau gitu. aku sih setuju yang pertama tadi ya. Karena foto video itu long lasting gitu Ya, sifatnya, benar. tetap akan kita kenang. Itu adalah jadi kayak bukti sejarah hidup kita Ya, gitu ya. benar. Semua dekor, semua MUA bagus atau jeleknya itu nanti terekam sama Iya, foto video betul. itu kan ya. Oke, setelah foto dan video apalagi nih? Foto video, habis gitu ada musik, MC, terus kalau yang lain-lain kayak sanggar adat, foto booth itu biasanya tentatif ya. Bisa dipakai, bisa enggak. Jadi tergantung konsepnya Konsep seperti acara. apa gitu. Nah, tapi yang urgent banget sih maksudnya yang top-topnya gitu ya, yaitu venue, make up, dekor, catering, terus MC, musik, foto video gitu. Itu udah yang sebundel yang harus dicari segera gitu ya. Tapi kalau nanti kayak yang lain-lain sisanya perintilan-perintilan lain itu nanti menyusul bisa gitu. Ya, atau bisa langsung pilih all package ya, all in package. Iya, sekarang juga kita punya yang namanya all package. Jadi buat pengantin yang pengen praktis lebih pengen praktis langsung praktis all in gitu semua ya, ada di situ betul. ya. Dan biasanya vendor-vendor yang kita pakai itu biasanya yang sudah kita tahu kinerja kerjanya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya bisa nggak sama vendor baru bisa sebenarnya, tapi kalau yang belum banget kerjasama kita masih harus menerawang dulu nih ya. Iya. Gimana nih nanti sistem kerjanya kayak gitu-gitu. Soalnya aku bawel, Miss. Bawel banget ya kelihatan ya. Harus gini ya, gini. Memang harus bawel ya, karena kalau misalnya nggak bawel nanti malah nggak jadi kayak nggak bisa diskusi Ya, untuk semuanya gitu. Karena kita bakalan jadi kalau dibilang ya WO gampang gitu ya. Padahal kan kita sebenarnya palu gak ada di depan ya, garda terdepan gitu gampang ya. Kalau aku ya ditawarin, nih modal nih 500 juta buka WO, aku nggak mau guys, karena pekerjaannya itu kok panjang banget gitu ya. Dari sebelum acara, sesudah acara tuh masih aja nge-report gitu, Iya, capeknya betul. bukan main. Aku tetap akan stay jadi MC aja. Dan aku kalau jadi praktis MC juga ya. nggak bisa kayaknya. Oh gitu ya. Jadi semua ada pokoknya sesuai dengan talentnya Iya, masing-masing aja ya, benar-benar. bakatnya masing-masing. Oke, tadi kita udah bahas nih ya tentang tips persiapan untuk pernikahan. Itu salah satunya tips dari urutan vendor-vendor yang boleh dibilang skala prioritasnya mana dulu gitu ya. Benar. Nah, ada tips lain nggak selain memilih vendor-vendor itu, apa aja yang harus dilakukan oleh calon pengantin, apa juga yang nggak boleh nih dilakukan sama calon pengantin? Ya, biasanya sih kita balik lagi ke konsep acara yang tadi ya di awal gitu. Oke, kalau misalnya aku maunya non formal, carilah berarti tempat-tempat yang bukan indoor, ya nggak sih? Atau enggak gedung-gedung yang bisa semi outdoor nih gitu ya, atau enggak aku mau memang di pinggir pantai deh atau apa, nah kayak gitu Pokoknya yang ya. suasananya syahdu Iya, gitu kayak ya. gitu yang garden kayak Garden. gitu-gitu, nah bisa diambil. Bisa chill gitu nanti Itu konsepnya. jadi guide kalian sih gitu. Terus tema warna juga nanti masuk ke pemilihan warna gaun, pemilihan warna dekor kayak gitu, terus baju-baju seragamnya keluarga, bridesmaid kayak gitu-gitu. Oke. Oh ya, makanya pantesan sekarang tuh lagi ramak banget ya, pengantin ini udah punya mood boardnya sendiri. Bagus iya, ya kalau bagus misalnya sih kayak pengantin gitu, udah punya mood iya. boardnya sendiri. Jadi kayak WO tuh tinggal ngarahin aja Iya. sesuai keinginan kliennya, tuh udah tertuang di mood board itu Benar. ya. Yang biasanya pengantin-pengantin seperti itu memang yang lebih apa ya? Lebih paham ya, lebih Ya idealis sih. idealis. Oh iya, Idealis. iya. Karena kalau misalnya beberapa orang kayak males ribet, mau warna apa? Yang Serah deh, tren, yang tren. tahun ini apa sih gitu kan Iya. ya. Oh udah itu aja gitu. Iya, Jadi kadang-kadang kita tuh waktu lagi trennya lilak setiap semua. minggu lilak. Terus denim denim lu sampai aduh bosen gitu kan ya. apa baju MC, aduh denim lagi gini, Iya, nanti cuci disangka kering, cuma cuci kering. Iya. nanti disangka cuma punya baju itu lagi. Iya kayak gitu-gitu. Iya. Jadi memang pengantin-pengantin yang idealis ini boleh banget gitu. Bahkan kayak aku konsepnya pengen Disneyland misalnya, atau enggak kerajaan.
nanti aku pakai kereta kencana atau nanti pakai kuda putih, nggak apa-apa, serius banget, itu nggak apa-apa banget Itu nggak gitu, apa-apa karena banget ya. ya itu kan mimpi kamu Iya, gitu. benar. Jadi bisa diutarakan sama WO-nya, nanti kita akan bantu secara teknis Ya. kayak gitu. Dulu kita pernah loh punya pengantin yang memang, jadi tempat pengantin cowok sama pengantin cewek itu berjauhan ya, tapi masih di area Karawang juga. Dan si cowok ini mau diarak gitu, Miss, Wow. ke tempat pengantin cewek. Akhirnya kita nemu mobil VW Safari. Kalau itu susah banget, 2000 berapa ya, 18 kalau nggak salah. Itu rumah pengantin cowoknya di Rawamerta. Kita jalan ke Rengas Dengklok. Wow. Terus kita bilang, jangan lupa pakai kacamata ya. Dan aku emang niat bawa tongsis buat ngerekamin Buat itu. Jadi ngerekamin pas di mereka jalan sepanjang jalan di desa-desa gitu pada dada-dada, seru banget Lucu banget, sih. seru banget. Gitu. Jadi pastinya buat calon pengantin yang punya dream wedding itu nggak Iya. usah ragu. Ya, nggak takut- boleh takut minder. dibilang boleh minder, Kok kayak ya. anak-anak kayak Iya, anak iya, kecil, iya. kayak ulang tahun nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu kan bakal kenang selamanya ya. Iya. Yang pastinya apapun dream wedding kamu pasti kan bener. pakai WO supaya bisa dibantu kalau misalnya ada kendala Ya. atau apapun itu ya. Terus yang nggak boleh lagi dilakukan apa nih? Ngutang kali ya. Ngutang ya penting banget. Jadi jangan ada wedding pay later ya. Ya kenapa sih? Ya sesuai kemampuan aja gitu ya. Karena takutnya akan jadi permasalahan di kemudian hari kayak gitu kan ya. Jadinya sesuai aja sama budget Yang dipunya, iya benar. Jadi semuanya pokoknya ada solusinya deh, tenang aja gitu ya. Iya. Pengen kayak gini tapi aku terbatas, gampang, nanti kita bantu gini. Bisa dikasih Iya, solusinya kayak apapun gitu. permasalahannya ya. Benar. Yang pastinya tetap harus jujur ya Ya. mengenai budgeting ini ya. Kalau downnya lagi sih sebenarnya kayak overthinking gitu Nah, ya. itu overthinking. Nggak usah deh gitu, kayak saudara kamu tuh Iya ya nih kan overthinking banget dia overthinking nih, banget overthinking kan. banget. Terus khawatirnya dia tuh saking overthinkingnya jadi stres, udah Iya. gitu jadi ada sindrom pranikah kan, suka ada kan, nah, kayak iya. gitu. Nah jadi buat calon klien mungkin langsung aja konsultasikan sama WO, jangan semuanya dibebankan di pikirannya sendiri, di otaknya sendiri ya. Nanti pengantin tinggal perawatan. Nah, kalau misalnya gitu mau kan. tinggal iya betul tinggal perawatan Kita yang ribet, nggak aja. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau mau ngeribetin WO harus kemana sih? Harus kita ada kantor di Adiarsa di Jalan RM Marta Dinata nomor 23. Jadi boleh langsung datang, free konsultasi. Jadi jangan sampai mikir aduh tapi nanti aku Konsul pakai aja bayar nggak? Enggak dong, free Enggak ya, tadi free ya. gitu. Jadi biar nggak salah langkah deh. Bayarnya bayar minum diri ya. Bayar minum Kayak ini sendiri. nih, ada kopi dari kantornya W Iya, ya. kebetulan kita ada coffee shop juga di kantor W. Ada coffee shop Dengan- jadi ya, lebih Meet lebih Up Coffee. santai ya, lebih Iya. santai itunya. Ngobrolnya, konsultasinya ya. Boleh diminum nggak, Miss? Boleh yuk kita minum yuk ya, sambil diminum. Nah, nanti jangan lupa pilihnya MC-nya MC Hipapi Iya ya. dong. Di Karawang ini sudah banyak MC Hipapi. Sudah terbukti. Sudah terbukti karena kita itu lembaga kayak himpunan gitu ya, himpunan dari seluruh MC wedding se-Indonesia, bukan cuma Karawang aja. Jadi HIPAP itu perkumpulan pembawa acara pernikahan Indonesia. Ya. Jadi semuanya se-Indonesia, dan Karawang ini ada lumayan banyak lah, ada 16 kalau nggak salah. Nah kenapa pilih di HIPAP? Karena kalau MC yang udah kumpul di satu komunitas biasanya ada boundaries ya, dan mereka ada yang ngatur, ada yang didik. Jadi kita tuh akan banyak pelatihan-pelatihan. Jadi Ya, ilmunya lebih juga lebih berkembang ya, lebih berkembang. baik ya. Dan di HIPAP itu juga ada nantinya sertifikasi. Jadi kan kalau MC bilang ini MC-nya bagus itu kan perspektif aja ya. Relatif ya, sama kayak bilang cantik, sama kayak bilang enak, itu tuh relatif. Tapi kalau dengan gabung di HIPAP itu ada sertifikasi yang bisa menjadi tolak ukur kemampuan MC kita gitu. Ya itu ngebantu banget sih, Miss, ya kadang-kadang, karena kita juga maksudnya konsep ini kan nanti akan ngebawa kayak acaranya akan bawa kayak gini. Nah, kenapa aku nggak bisa jadi MC? Karena WO itu cuma ngatur di balik layar. Bukan ya kalian di depan gitu. Jadi kadang-kadang suka salah persepsi, kamu kan WO, ayo kamu mimpin. Enggak gitu. Aku cuma bisa mimpin TM doang. Dan MC juga harus bekerja di bawah arahan WO. Ya benar, Gitu. itu kita saling bersinergi Saling sih bersinergi, sebenarnya. betul. Jangan gontok-gontokan kayak enggak
yang gue pelajarin kayak gini, terus WO-nya enggak, lo harus ikutin gue, enggak kayak Nggak gitu. gitu, Biasanya juga kadang-kadang sang MC suka nanya sih, baiknya gimana ya, baiknya gimana, itu lebih enak sih. Nah, MC Hipapi Karawang ini akan bekerja sama dengan Diskominfo mengadakan podcast ini yang akan membedah lebih jauh tentang perwedingan ya. Saksikan di YouTube Diskominfo podcast tentang perwedingan bersama MC Hipapi Karawang dan vendor-vendor terbaik di Karawang. Oke. Terima kasih Kak Winnie. Good luck.